Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kebayang ketika dulu masih ada Imperium Romawi dan Imperium Persia? Waktu itu Imperium Romawi terbentang kurang lebih 5 juta kilometer persegi di sebelah barat, dan Imperium Persia terbentang kurang lebih 7,4 juta kilometer persegi di sebelah timur. Nah, pada saat itu ada suatu peradaban baru yang muncul di tengah-tengah raksasa-raksasa itu, namanya peradaban Islam. Ternyata kurang dari 100 tahun, Islam bisa mengalahkan peradaban Persia yang sudah dibangun selama ribuan tahun dan peradaban Romawi yang sudah dibangun 500-an tahun. Pertanyaannya, apa yang menginspirasi mereka? Apa yang menjadi dorongan-dorongan mereka? Dan sekarang kita lihat justru Islam terpuruk dan tidak seperti pada dahulu kala kita lihat dalam sejarah. Inilah yang saya coba jawab dan teman-teman bisa baca di dalam buku saya, Beyond the Inspiration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta semesta alam yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, termasuk kita manusia yang pasti akan dikembalikan kepada Dia satu saat yang tidak ada keraguan sesuatu saat yang tidak kita ragukan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang mencintainya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan kita kelak mudah-mudahan pula akan dikumpulkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di surganya Allah. Amin. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah, kita melanjutkan di episode ke-12 bedah buku Beyond the Inspiration. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan sharing kita yang kemarin tentang keimanan yang produktif. Jadi kita sudah sampai pada satu kesimpulan, kalau saya sedikit ulang daripada yang kemarin, bahwa keimanan yang produktif itu adalah keimanan yang bisa mengubah orang yang mengaplikasikan keimanan itu, atau keimanan yang mengubah orang yang memilikinya. Kalau seandainya seseorang itu merasa bahwa dirinya punya iman, tapi tidak mengubah aktivitas apapun pada dirinya, maka itu hanyalah rasa-rasa dia saja, atau kira-kira dia saja bahwa dia punya iman. Yang sudah pasti, keimanan itu efeknya pasti mengubah orang. Dan ketika dia punya keimanan tapi tidak mengubah apapun yang ada pada dirinya, berarti ada sesuatu yang salah pada prosesnya. Dan ini adalah sesuatu yang umum terjadi, teman-teman sekalian. Kalau seandainya yang kita jadikan patokan adalah surah Ibrahim ayat 24 sampai dengan 26 tentang perumpamaan pohon yang baik, maka pohon yang baik itu disupport oleh perakaran yang sempurna, perakaran yang sabit, kata Allah di dalam Al-Quran, perakaran yang kokoh, perakaran yang menghujam ke dalam tanah, yang tidak dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Sebuah proses yang tidak terlihat yang akhirnya mempengaruhi apapun yang ada terlihat. Kalau dalam bahasa Inggris ada satu pepatah, as above, so below. Sebagaimana yang kita lihat di atas, itulah yang terjadi di bawah. Kalau akarnya di bawah panjang, maka itu akan mensupport pepohonan itu, mensupport tajuknya, mensupport daunnya untuk jadi luas dan bagus. Itu yang sudah kita dapatkan kemarin. Dan masalahnya adalah di dalam peradaban manusia di masa-masa ini, tidak sedikit orang-orang yang akhirnya terjebak pada keimanan yang tidak produktif. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat akarnya, tapi hanya fokus pada yang luarnya. Misal, saya selalu mengatakan, termasuk kritik saya kepada sistem pendidikan di Indonesia, mau sistem pendidikan apapun, karena di dalam Islam kita tidak mengenal pembedaan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Yang kita kenal adalah ilmu ya ilmu. Bedanya adalah ilmu ada yang dikuasai wajib untuk individu, ada yang dikuasai untuk berjamaah atau fardu ain dan fardu kifayah, itu aja. Maka fisika itu ilmu, sama seperti kemudian fikih itu juga ilmu, waris itu juga ilmu. Sebagaimana biologi juga ilmu. Nah, kritik saya terhadap pembelajaran di Indonesia adalah karena pembelajaran itu dimulai dari what and how, dari apa dan bagaimana, bukan dimulai pembelajarannya dari why, dari kenapa. Padahal kalau kita bahas tentang apa dan bagaimana selalu membahas pada yang terlihat, pada sesuatu yang bisa kita indera.
Tapi kalau kita bicara tentang why, kita berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Maka orang-orang mengatakan pertanyaan why itu adalah pertanyaan motivasi. Pertanyaan yang nanti akan menentukan apakah kita akan mau melakukan atau tidak mau melakukan. Sedangkan pertanyaan what and how adalah tentang kaifiat, tentang cara untuk melakukan. Sehingga yang terjadi kalau seandainya di Indonesia orang belajar tentang what and how itu didahulukan daripada why, yang terjadi adalah pertama, mereka tidak punya motivasi. Mereka tahu tapi mereka nggak mau, mereka nggak punya motivasi. Yang kedua adalah orang yang tahu tentang what and how, tapi mereka tidak tahu why, maka mereka akan terjebak dalam perdebatan-perdebatan yang sangat tidak produktif. Misal, kalau kita lihat di Indonesia pembelajaran Islam itu bukan dimulai dari why, tapi dimulai dari what and how. Contoh, kalau teman-teman belajar tentang pelajaran agama, yang dibahas pertama kali adalah tentang rukun Islam. Rukun Islam ada 5, kita disuruh hafal langsung syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu zakat, lalu syahadat, sholat, puasa, lalu kemudian zakat, lalu kemudian haji. Rukun Islam. Pas bahas tentang syahadat, kita bahas tentang kalimat syahadatain. Kita bahas tentang apa itu arti iman, apa itu arti Islam, apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, dan semuanya dihafal. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6, percaya pada Allah, percaya pada Rasulnya, percaya pada malaikat-malaikatnya, percaya pada yaumil kiamah, percaya pada kitab-kitabnya, percaya pada qada dan qadar, dan seterusnya. Itu dihafalkan. Setelah itu bahas tentang bab sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah definisinya begini. Yang diujikan juga seperti itu. Definisi sholat adalah seperti ini. Lalu sebelum sholat, rukun-rukun sholat adalah seperti ini. Syarat-syarat sholat adalah seperti ini. Bersuci seperti apa? Dijelaskan tentang air-airnya. Air suci dan tidak menyucikan, dan pembahasan najis sebelumnya. Pembahasan tentang najis, bagaimana cara menghilangkan najis, hadas, dan seterusnya. Ini semua pembahasan tentang what and how. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak orang-orang yang lulus daripada pembelajaran what and how, tapi berujung mereka tidak mau sholat. Kenapa mereka tidak mau sholat? Mereka nggak punya motivasi. Dan motivasi ini bukan daripada sesuatu yang terlihat. Motivasi itu dari dalam. Makanya orang bilang kalau telur itu pecah dari dalam namanya motivasi. Tapi kalau telur pecah dari luar itu namanya remuk. Karena itu kalau telur pecah dari dalam ya motivasi. Memang harusnya telur itu pecah dari dalam, makanya namanya netes. Tapi kalau pecah dari luar itu namanya remuk gitu kan ya, kalau kekuatan luar. Maka kekuatan dalam ini adalah motivasi namanya. Motivasi itu dapatnya dari mana? Motivasi didapat daripada pertanyaan why. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita harus begini? Kenapa kita nggak yang lain? Ketika dia sudah punya why dan dia tidak punya what and how, maka dia akan mengerahkan tenaganya untuk mencari what and how. Tapi sebaliknya, dia punya what and how, tapi dia tidak punya why, maka dia tidak akan pernah mengerjakan. Jadi, kalau kita membahas tentang asluha tsabitun, ketika Allah mengumpamakan tentang pohon, sekali lagi, dan Allah katakan pohon itu yang paling pertama kualitasnya adalah harus akarnya yang kuat, atau segala sesuatu yang tidak terlihat harus beres dulu, below-nya dulu beres, baru above-nya. Maka below ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, dan below ini adalah masalah motivasi. Ini adalah masalah why. Maka yang harusnya dijawab oleh seseorang ketika belajar agama sebelum dia belajar yang lain adalah why Islam. Kenapa harus beragama Islam? Why Allah? Why Rasulullah Muhammad, why Quran, dan seterusnya. Ini yang harus kemudian dia jawab terlebih dahulu sebelum menjawab yang lainnya. Dan ini yang menjadikan iman itu produktif. Ketika keimanan dibahas bukan teori, ketika keimanan dibahas bukan jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan di ujian, tapi keimanan itu dibahas daripada why, kenapa. Dan why ini adalah sesuatu yang sangat menguras pemikiran. Sangat menguras pemikiran. Karena itulah tidak semua orang mau, tidak semua orang siap, tidak semua orang mampu. Saya ralat. Semua orang mampu karena dikasih akal, tapi tidak semua orang mau melaksanakan. Karena mau dan mampu itu berbeda. Nggak mau dan nggak mampu itu nggak sama. Kalau mau itu berarti menyangkut tentang niat. Tapi kalau mampu itu menyangkut tentang kapabilitas. Nah, semua orang insya Allah mampu untuk bisa berpikir, untuk bisa mengerahkan akalnya. Tapi tidak semua orang mau. Nah, ini yang membedakan antara keimanan yang tidak produktif sekali lagi dengan keimanan yang produktif. Keimanan yang produktif adalah keimanan yang berdasar daripada mikir.
Kalau seandainya dia nggak mikir, maka dia pasti orang malas. Dan kebanyakan zaman sekarang kita lihat seperti itu. Lihat kemarin-kemarin. Banyak orang yang mengaku ateis, banyak orang yang mengaku nggak mau beragama, nggak mau sholat, nggak mau melakukan syariat Allah. Alasannya agama sudah ketinggalan zaman. Sekarang sudah modern, kita nggak perlu lagi agama. Emang ada bukti Tuhan itu ada? Yang nanti kita akan jelaskan. Emang sekarang agama masih penting. Sebenarnya mereka cuma malas mikir. Makanya di dalam Al-Quran Allah sampaikan kenapa iblis itu tidak mau untuk nggak mau untuk menyembah Allah lewat sujud kepada Adam. Jadi ketika Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, maksudnya adalah ketika Allah memerintahkan seluruh penduduk langit untuk menyembah kepada Allah dengan cara menaati perintahnya, yaitu bersujud kepada Adam, bukan menyembah kepada Adam, bersujud kepada Adam sebagai bentuk penyembahan terhadap Allah. Maka fasajadu illa iblis, maka bersujudlah semua penduduk langit, malaikat-malaikat itu semua disuruh untuk bersujud, illa iblis, kecuali iblis, karena iblis bukan malaikat. Iblis adalah bagian daripada jin, maka dia punya pilihan. Ketika dia punya pilihan, maka dia tidak mau bersujud, illa iblis. Kenapa iblis nggak mau bersujud? Ini kata kuncinya, aba wastakbar. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Maka kenapa iblis tidak mau bersujud? Karena dia abai dan dia sombong. Abai itu apa? Abai adalah sebuah tindakan untuk mengenyahkan akal, menafikan akal, sehingga mengutamakan hawa nafsu. Karena akal dan hawa nafsu ini berlainan. Kalau mau review lagi playlist ngaji +1. Akal dan hawa nafsu ini senantiasa berlawanan. Kalau seandainya hawa nafsu mengambil alih, itu berarti akal harus di turn off dulu. Tapi kalau akalnya turn on, biasanya hawa nafsu ini akan dilawan sama akal. Karena akal selalu memilih yang mana yang lebih benar. Akal akan selalu cenderung pada sesuatu yang benar. Sementara hawa nafsu cenderung pada mana yang lebih enak, mana yang lebih nikmat. Lebih benar mana? Besok ujian. Lebih benar mana? Main game atau tidur? Dua-duanya nggak benar, Ustaz. Iya, main game, tidur, atau belajar secara akal. Ya, belajar lah, Ustaz. Tapi kebanyakan yang kita lakukan, tidur. Kalau nggak main game. Lah kenapa? Karena kita tidak selalu kita tidak selalu bertindak berdasarkan akal. Sudah saya bilang, lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Maka kata-kata Allah, aba wastakbar, adalah kualitas iblis. Itu senantiasa abai, bodoh amat, gua nggak peduli. Ingat teman-teman sekalian, kata-kata aba itu meniscayakan untuk mematikan akal. Turn off akalnya. Akalnya disingkirkan dulu. Gak usah pakai akal, bodoh amat. Ini kita udah jelasin, Mas, gini loh Mas, merokok itu secara klinis itu pasti akan membahayakan badan dan pasti akan menimbulkan penyakit. Dan coba lihat ini penyakit-penyakit daftarnya, disebabkan oleh rokok, meninggalnya banyak banget. Lah kalau Anda terus melakukan hal ini dan Anda beralasan apapun, ada yang beralasan dengan cara yang lucu-lucuan padahal nggak lucu gitu kan ya, ada yang alasannya dengan dalil padahal kemudian dia membantah sesuatu yang sangat nyata. Yang sangat nyata adalah bahwa rokok membunuh. Dokter ngomong begitu, ahli ngomong begitu, lantas Anda siapa ketika kemudian Anda Anda melawan pendapat para ahli di bidang ini. Nah, maka kemudian dia bilang dengan berbagai macam alasan. Ujung-ujungnya kalau sudah ini, ya udah bodoh amat, kamu pilihanmu, saya pilihan saya. Udah jelas padahal. Udah jelas banget. Jelas banget bahwa yang namanya rokok itu tidak baik, tapi dia tetap untuk turn off akalnya demi kemudian kenikmatan nafsu. Ini kan sudah saya bilang bahwa kalau kita berbicara tentang abai, maka dia harus turn off akalnya. Dan ini yang terjadi pada manusia banyak banget. Ketika dia berbicara tentang agama, maka dia turn off akalnya, maka dia sok-sokan jadi ateis. Padahal dia cuma malas nggak mau mikir aja. Ketika dia nggak mau mikir, maka dia abai, maka dia masa bodoh, maka dia nggak dapat keimanan yang produktif. Lalu nyalain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam Islam, kata pertama yang diturunkan di dunia ini adalah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu kata lain daripada coba dipikirkan, coba dibayangkan, coba dianalisis, coba ditelaah, coba dihitung. Itu adalah kualitas manusia yang tidak ada pada yang lain selain manusia dan jin tentunya. Hewan tidak disuruh untuk beriman oleh Allah. Kenapa? Mereka sudah bertasbih kepada Allah dengan sendirinya. Hewan nggak punya pilihan kecuali mengakui Allah. Tapi manusia punya pilihan. Kenapa manusia punya pilihan? Karena manusia punya akal. Karena hewan nggak punya pilihan, dia langsung bertasbih kepada Allah. Tapi manusia dikasih pilihan untuk bisa beriman atau tidak beriman. Kenapa? Karena manusia punya akal. Dengan akal itulah dia bisa mengindera, dia bisa melihat, dia bisa menelaah, dia bisa menganalisis
menganalisis apapun yang ada di sekelilingnya, lalu menentukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan ketika dia sudah mengamati sekelilingnya. Itulah pentingnya pengamatan, dan itulah kenapa ayat yang pertama turun bukan disuruh untuk amantu billah misalnya, enggak. Disuruh kemudian untuk yu'minuna billah, enggak. Tapi ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kemudian disampaikan pada seluruh manusia adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka coba Anda amati, maka coba Anda lihat, coba Anda analisis, coba Anda telaah, bacalah tanda-tanda semua ini. Bukan cuma baca buku, bukan, karena waktu itu nggak ada Al-Quran. Jadi kalau orang katakan Iqra artinya bacalah, itu benar tapi tidak tepat secara makna, karena tidak menyeluruh, karena pada saat itu nggak ada yang dibaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca tanda-tanda kekuasaan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bi ismi, dengan alamat-alamat, dengan tanda-tanda yang sudah Allah berikan bagi kalian. Bi ismi rabbika, tanda-tanda Tuhanmu masa kamu nggak sadarin? Tanda-tanda Tuhanmu masa kamu nggak bisa ngelihat? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Coba lihat bagaimana manusia diciptakan. Kalian kira dia cuma muncul gitu aja? Kalian kira dia kemudian tiba-tiba jadi seperti ini? Tidak, dia dari anak kecil. Iya, dari lahir dari ibunya dia anak kecil. Tapi sebelum dia dilahirkan ibunya, coba Anda lihat. Maka dia cuma sebutir alak. Cuma segumpal darah yang menempel dan menghisap. Dan dia diawali daripada apa? Allah jelaskan lagi. Terus menerus Allah jelaskan. Terus menerus Allah jelaskan. Kenapa? Untuk menggugah manusia untuk bisa mikir. Allah katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Coba lihat bagaimana bentuknya alak itu. Alak sejenis lintah yang menghisap. Orang zaman lu nggak punya dong yang namanya ronsen. Orang zaman lu nggak punya dong yang namanya X-ray. Tapi kenapa Allah katakan bahwa ini adalah yang menghisap? Ternyata itu terbukti dalam dunia kedokteran. Memang janin itu menghisap darah. Allah jelaskan lagi bagaimana kemudian dia menciptakan janin dari kemudian segumpal darah, lalu kemudian ada tulang di dalamnya, lalu kemudian dibungkus dengan daging, lalu kemudian dibungkus lagi dengan kulit dan seterusnya. Allah jelaskan satu persatu. Allah berikan sedikit daripada pengetahuannya untuk menggugah akal manusia, untuk menggelitik naluri manusia untuk bisa menggunakan akalnya. Karena itulah bedanya antara hewan dengan manusia. Balik lagi pada pembahasan, kita nggak mulai dengan dalil, tapi saya cuma mau mengatakan beda antara keimanan yang tidak produktif dengan keimanan yang produktif. Kalau gitu apa? Kemarin kita sudah jelaskan, keimanan produktif itu terletak pada tanaman yang punya akar yang kuat. Dan akar yang kuat yang dimaksud adalah segala sesuatu yang terjadi yang tidak kelihatan. Goib, below, nggak kelihatan, di bawah tanah. Dia terjadi prosesnya. Kalau handphone yang Anda sedang tonton ini, maka ada proses yang terjadi di dalamnya. Kalau di tubuh kita ini, semua penampakan. Cara ngomong saya, cara dengar saya, lalu saya bergerak kayak apa tangan saya, lalu kemudian mata saya bergerak kayak apa. Semua itu punya satu sistem komando. Apa sistem komandonya? Nggak kelihatan. Ada di dalam akal saya. Akal emang di sini Sat? Nggak tahu. Pokoknya akal, pokoknya manusia punya akal. Akal saya mengendalikan semuanya. Maka keimanan itu terletaknya pada sesuatu yang nggak kelihatan. Menurut Imam Syafi'i, amal kolbu, amal hati. Kolbu itu apa? Kolbu itu adalah sebuah cara di dalam Islam untuk menunjuk pada satu gumpalan darah dalam tubuh manusia yang kalau benar-benar semua rusak semua. Dalam bahasa Indonesia, kolbu bukan hanya hati, tapi kolbu adalah campuran antara akal dan hati. Bisa dipahami ya? Jadi campuran adalah akal dan hati, benak manusia. Nah, berarti kalau kita sederhanakan adalah yang dimaksud dengan keimanan yang produktif adalah keimanan yang diperoleh dengan hasil yang berpikir. Ketika diperoleh dengan hasil yang berpikir, dia mendalam. Dia seperti akar yang menghujam karena dia punya bukti, dia punya ilmu yang mumpuni. Dia punya bukti dan dia punya ilmu seolah-olah adalah akar-akar yang masuk ke tanah, menguatkan pegangannya di dalam tanah itu, dan ketika dia sudah kuat pegangannya, diperoleh melalui proses berpikir, maka dia bisa membangun apapun di atasnya dengan lebih baik. Nah, kontras dengan itu adalah keimanan yang tidak produktif. Apa itu keimanan yang tidak produktif? Keimanan yang hanya berdasarkan katanya. Keimanan yang hanya berdasarkan keturunan. Keimanan yang hanya berdasarkan kenapa kamu muslim? Karena bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, buyut saya muslim. Kenapa saya nggak muslim? Atau keimanan yang hanya pokoknya dari dulu sudah begitu. Pokoknya karena kakek saya begini, nenek saya begini, makanya saya begini. Dan keimanan seperti ini terus-menerus dikritik di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, "Ma hazihi tamathilul lati antum laha akifun?"
Apa ini sesembahan-sesembahan yang kamu sembah ini wahai kaum saya? Padahal sesembahan ini nggak bisa membuat Anda jadi baik. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah pada sesuatu, engkau menyembah pada sesuatu yang dia nggak bisa mendengar, dia nggak bisa melihat, dan dia nggak bisa mencukupi Anda sedikit pun. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika sirotong sawiya. Ya bapakku, kenapa engkau tidak mengikuti aku? Aku sudah mendapatkan ilmu yang engkau tidak pernah dapatkan, maka ikuti saja aku. Ya abati la ta'budi syaiton. Wahai bapakku, jangan sembah syaiton. Sesungguhnya ini adalah syaiton. Apa kata mereka? Mereka menjawab, kaumnya menjawab, bapaknya menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami tidak mau dengar omonganmu wahai Ibrahim. Kami nggak mau mikir wahai Ibrahim. Pokoknya yang kami lakukan adalah kami hanya menyembah sesuatu yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Paham ya? Jadi mereka nggak peduli. Nah, ini keimanan yang tidak produktif, keimanan yang menyesatkan, keimanan yang tidak membawa Anda pada apapun, keimanan yang akan menjadikan Anda orang-orang yang fatalis, keimanan yang akan menjadikan Anda orang-orang yang tidak peduli dengan kehidupan, keimanan yang membuat Anda bakal ragu dengan agama Anda, dan keimanan yang membuat Anda tidak bertanggung jawab dalam hidup Anda. Kenapa? Karena Anda tidak punya pegangan, Anda tidak punya dalil, Anda tidak punya bukti, Anda tidak punya akar yang bisa memperkuat keimanan itu. Kenapa? Karena didapat melalui proses non-akal. Jadi didapatkan lewat proses tidak mikir, didapatkan lewat ya kayak tadi wajadna aba'ana laha abidin. Selalu di dalam Al-Quran, coba lihat ketika kemudian ditanyakan pada orang-orang, kenapa kamu berbuat begini? Ya karena saya ikut-ikutan orang-orang zaman dulu itu, tanpa dia tahu alasan. Kenapa? Dalam akidah kita dilarang untuk ikut-ikutan. Nggak boleh sama sekali untuk ikut-ikutan. Di dalam Al-Quran mengatakan, Allah mengatakan bahwa dalam perkara ibadah, kita haram hukumnya untuk ikut-ikutan. Beda dengan perkara syariat. Nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dalam perkara syariat, kita boleh untuk mengikuti. Maka kita adalah pengikut Rasulullah. Kenapa kita sholatnya begini? Karena Rasulullah begini. Kenapa kita puasanya begini? Karena Rasulullah begini. Kenapa kita gerakannya begini? Karena Rasulullah juga begitu. Maka mengikuti dalam perkara fikih, mengikuti dalam perkara syariat, itu boleh-boleh saja. Nanti saya akan bahas kenapa bisa berbeda antara perkara akidah dengan perkara syariah. Tapi sekarang yang terjadi sebaliknya. Kenapa? Karena pembelajaran why itu nggak ada. Pembelajaran akidah itu tidak sampai pada akarnya. Yang terjadi adalah sekarang orang-orang banyak meributkan tentang perkara syariah yang harusnya mereka ikut-ikutan saja nggak apa-apa, tapi mereka nggak pernah nanya dalam perkara akidah. Paham ya? Jadi perkara syariah dibahas terus. Perkara syariah kemudian dijadiin perdebatan. Perkara syariah kemudian dijadiin kemudian perkara-perkara yang bisa ribut. Padahal Allah memperbolehkan berbeda, Pak. Dalam perkara syariah itu, aku ikut imam ini. Kamu beda karena kamu ikut imam itu. Sah di dalam Islam, nggak ada masalah. Tapi di dalam Islam nggak boleh. Aku ikut akidahnya ini, tapi kamu ikut akidahnya itu. Akidah nggak boleh ikut-ikutan. Akidah itu bisa diajarkan. Akidah itu bisa kemudian kita ambil contoh, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan dalam akidah. Kenapa kamu Islam? Karena bapak saya Islam. Itu nggak boleh di dalam Islam. Nggak boleh. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam sih, cuma saya tahu alasan kenapa saya Islam. That's good, itu baru bagus, excellent. Nah tapi kalau misalnya syariat, kenapa kamu sholat tarawihnya 11 rakaat? Karena bapak saya sholat tarawihnya 11 rakaat, itu nggak ada masalah, itu sah. Kenapa kamu sholatnya caranya kayak begini? Karena madhabnya imam ini sholatnya begini, itu sah, nggak ada masalah. Karena kalau syariat boleh ikut-ikutan. Di kita sekarang syariat justru dipermasalahkan, dijadiin bahan perdebatan. Kenapa sholatnya yang satu begini? Kenapa sholatnya satu begini? Yang mana yang benar? Yang begini atau yang begini? Kalau sujud kira-kira gimana? Sujud lututnya dulu yang masuk atau tangannya dulu yang masuk? Yang kena tanah yang mana duluan? Kira-kira tarawih yang mana yang benar? 11 rakaat yang benar atau 23 rakaat yang 23 rakaat yang benar atau 11 rakaat yang benar? Kira-kira yang mana? Berdebat nggak habis-habis. Kira-kira hukumnya musik apa? Sampai menghina orang, sampai kemudian ngomong bahwa orang yang bermusik adalah orang yang munafik, orang-orang yang nggak mengikuti Rasulullah, orang-orang yang kafir tanpa sadar dan seterusnya. Padahal cuma perkara-perkara ikhtilaf, perkara-perkara yang ulama berbeda, ulama yang pintar-pintar aja berbeda, ulama yang jenius aja berbeda, dan mereka saling menerima. Pertanyaannya Anda siapa? Yang kemudian ketika perkara syariat ini yang sudah nerima yang pinter-pinter, terus kita yang nggak ngerti apa-apa mempermasalahkan. Padahal sudah saya katakan dalam perkara syariat boleh-boleh saja kita untuk ikut-ikutan. Yang nggak boleh ikut-ikutan adalah perkara akidah. Nah, zaman sekarang kenapa banyak orang ribut?
karena mereka mempelajari what and how, tapi mereka tidak pernah mempelajari why. Kenapa mereka sholat? Kenapa mereka sholat taraweh? Kalau mereka tahu kenapa mereka sholat taraweh, mereka nggak mempermasalahkan tarawehnya berapa rokaat. Mau 11 rokaat ya dapat pahala, mau 23 rokaat ya dapat pahala. Yang nggak dapat pahala ya nggak sholat taraweh. Dan itu pun masih boleh. Dan itu pun nggak boleh kita anggap kafir. Itu pun nggak boleh kita anggap salah. Karena sholat taraweh hukumnya tetap sunnah. Nggak bisa diubah jadi wajib. Maka kalau orang tahu why, kenapa dia berislam, kenapa dia berhukum, kenapa dia bermadhab, kenapa dia ngambil pendapat-pendapat fikih, maka orang yang mengharamkan musik itu bisa tetap berdampingan dengan orang yang tetap memperbolehkan musik. Yang dia nggak bisa berdampingan adalah dengan orang yang memperbolehkan zina. Atau dia nggak akan bisa berdampingan dengan orang yang memperbolehkan buka aurat. Kalau dia tahu why, kenapa dia berislam. Nah, maka pembahasan why inilah yang menjadi pembahasan akidah. Yang menjadi pembahasan iman yang produktif, teman-teman sekalian. Dan ke depan kita akan bahas bagaimana untuk memperoleh keimanan melalui proses berpikir. Inilah yang kita katakan sebagai keimanan yang produktif. Yang kita harapkan pada gilirannya keimanan ini bisa mengubah kita, bisa kemudian menjadikan kita lebih baik lagi, lebih taat pada Allah, lebih menyayangi manusia, membereskan hidup kita semuanya insya Allah. Karena inilah yang kalau diinstal semuanya insya Allah beres. Inilah yang kalau hilang maka semuanya bermasalah. Kita sudah bahas dari awal ketika kita membahas tentang keimanan, ada satu titik di mana kalau beres maka beres semua, kalau salah semua, karena dia ibarat akarnya pohon. Kalau akarnya pohon sudah hancur, maka batangnya hancur, maka daunnya hancur, maka buahnya nggak akan ada. Tapi begitu akarnya bagus, ada chance batangnya akan bagus, daunnya akan bagus, maka kemudian cabangnya akan bagus, dan buah-buahannya pun akan segera datang insya Allah. Maka teman-teman sekalian, kita cuma ingin mengingatkan pada semuanya. Besok-besok yang lebih akan kita bahas adalah bagaimana memanfaatkan akal kita, karena inilah yang menjadi perbedaan antara kita dan hewan untuk bisa mencapai keimanan. Ada yang bilang, Ustadz, keimanan tuh nggak bisa pakai akal. Sorry, itu adalah agama saya yang terdahulu. Agama saya yang terdahulu bilang agama itu tidak boleh dipikirin. Agama itu nggak boleh pakai akal. Saya sudah selesai di agama saya yang lama, dan saya sangat puas di dalam Islam. Ketika Islam justru pertama-tama bilang, mikir kalau Anda mau dapat Allah. Agama saya yang lama bilang, jangan mikir. Karena nanti kalau kamu mikir, kamu nanti kehilangan Tuhan. Kamu nanti kehilangan iman. Tapi kalau di dalam Islam, kalau kamu mikir, kamu dapat Tuhan, kamu dapat Islam. Justru kalau kamu nggak mikir, kamu bakal masuk neraka. Itu agama saya yang sekarang, agama Islam. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, kita akan lebih memanfaatkan akal. Kalau teman-teman tidak siap untuk berpikir, jangan nonton. Daripada nanti stres, daripada nanti pusing, daripada nanti panas hatinya, lalu kemudian nulis komentar-komentar yang jelek gitu kan ya. Tapi kalau yang siap untuk mikir, siap untuk kemudian kita bareng-bareng untuk mencari tanda-tanda Allah dengan akal kita, karena itu yang Allah perintahkan. Karena itulah di dalam Al-Quran ratusan ayat menyuruh kita untuk mikir, mengamati segala sesuatu agar kita mendapatkan keberadaan Allah. Maka ikutin kemudian episode-episode yang berikutnya, subscribe, kemudian notifikasinya dinyalain. Udah kayak YouTuber belum gitu kan ya? Enggak, ini bagi saya sesuatu yang harus kita biasakan. Kenapa? Karena konten-konten positif itu harusnya lebih mendapatkan tempat daripada konten-konten yang sembarangan, gitu kan ya. Baik, makasih teman-teman sekalian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa untuk senantiasa istiqomah dalam keimanan kita. Dan kalau seandainya keimanan kita masih ada yang kurang, mudah-mudahan Allah senantiasa menyempurnakannya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita izin. Mudah-mudahan Allah memberikan kita waktu untuk bagi kita senantiasa berpikir, mencari dalil untuk mencapai keberadaan Allah, sehingga ketika kita sungguh-sungguh meyakini dengan benar, dengan dalil adanya Allah, itu menjadikan sebuah pengawasan Allah terhadap diri kita dan menjadikan kita produktif, sehingga kita bisa berkarya di kehidupan ini hingga kita punya bekal nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.